Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Fitriani dan teman saya Lydia Febrianti. Saya Ari Pardiri. Saya Anggi Fitri Melani. Saya Kazuza Siva. membahas tentang permintaan. Pendahuluan. Dalam presentasi ini, beberapa analisis yang menyangkut kurva preferensi untuk mengetahui reaksi konsumen seandainya ada perubahan pendapatan dan untuk mengetahui reaksi konsumen kalau ada perubahan harga relatif serta untuk analisis lainnya yang bersangkutan dengan perilaku konsumen. Yang pertama, perubahan pendapatan. Bahwa adanya perubahan pendapatan akan menyebabkan posisi keseimbangan konsumen berubah. Adanya perubahan pendapatan dengan anggapan ceteris paribus akan menggeser kurva anggaran ke kiri atau ke kanan sejajar dengan kurva anggaran yang lama. Gambar kurva konsumsi pendapatan. Kurva konsumsi pendapatan dibentuk dengan menghubungkan titik F, E, dan S, di mana ketiga titik tersebut merupakan kepuasan maksimal pada garis kendala anggaran masing-masing. Kalau pendapatan berkurang, konsumen akan mengurangi konsumsinya. Kalau adanya kenaikan pendapatan, justru mengurangi konsumsi barang, maka barang tersebut dikatakan sebagai barang abnormal atau inferior. Dan sebaliknya, kalau pendapatan menurun, harga tetap, maka akan menambah konsumsinya. Contoh gambar ada di bawah ini. Efek pendapatan dan efek substitusi. Barang given sifatnya menyerupai barang inferior. Sifat khususnya adalah jika harga barang inferior turun, jumlah permintaan juga akan turun. Kurva angle. Kurva angle ialah kurva yang menggambarkan hubungan antara pendapat dengan jumlah barang yang dikonsumsi. Dapat kalian lihat di kotak tersebut ada M dan QX. M adalah pangan, QX-nya adalah pendapatan. M-nya ada 4, 8, 12. Pendapatannya 10, 20, 30. Dapat kalian lihat kurva angle-nya di gambar tersebut. Barang inferior ialah adanya kenaikan justru diikuti oleh menurunnya jumlah barang yang dibeli. Ini menunjukkan bahwa barang X yang tadinya dianggap barang normal sekarang dianggap barang inferior. Dapat kalian lihat kurva yang ada di bawah. Elastis pendapatan. Untuk mengetahui derajat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan pendapatan disebut elastis pendapatan. Elastis pendapatan didefinisikan sebagai derajat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan relatif dalam pendapatan. Dapat kalian lihat dari tabel tersebut ada waktu, pendapatan, dan jumlah barang yang diminta. Dari tabel tersebut di atas besarnya elastis dapat dihitung sebagai berikut. Kurva harga konsumsi. Bagaimana sebenarnya konsumen bereaksi terhadap perubahan harga? Pada umumnya, kalau terjadi penurunan harga, konsumen akan menambah jumlah barang yang diminta. Seperti gambar kurva di bawah ini. Permintaan pasar. Kurva permintaan pasar didapat dengan menjumlahkan atau secara horizontal kurva permintaan individu-individu yang ada di pasar. Misalnya ada dua individu, konsumen di pasar yang membeli suatu barang mempunyai bentuk kurva permintaan sebagai berikut. Elastis harga. Pada awal pembicaraan tentang peminatan, telah disinggung tentang elastis pendapatan yang mengukur kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat perubahan pendapat. Dalam sebab ini, akan diaplikasikan konsep tersebut pada perubahan harga yang menyebabkan perubahan jumlah yang diminta. Konsep ini disebut sebagai elastis harga permintaan, yang didefinisikan sebagai derajat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat perubahan harga. Rumus umum elastisitas harga bisa kalian lihat di bawah. Perubahan jumlah barang yang diminta ada 3, yaitu yang pertama, elastisitas harga bersifat inelastis, yang kedua, elastisitas harga bersifat unitari, dan yang ketiga yaitu elastisitas harga bersifat elastis. Elastisitas harga silang. Bagaimana perubahan harga barang lain terhadap jumlah suatu barang yang diminta? Adanya dampak perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat perubahan harga barang lain diukur dengan elastisitas harga silang, yang menunjukkan derajat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat perubahan harga lain. Dari definisi, elastisitas harga silang akan dapat diklasifikasikan hubungan antara suatu barang dengan barang lainnya. Apakah substitusi atau saling mengganti, atau komplementer, atau sama-sama dipakai bersama.
Rumus umum yang digunakan yaitu sebagai berikut. Elastisitas dan total pendapatan. Hubungan elastisitas harga dengan total revenue atau TR. TR sama dengan P kali Q. Misalnya, digunakan persamaan permintaan linear P sama dengan A kurang BQ. Maka, TR sama dengan buka kurung A kurang BQ, tutup kurung, dikali Q sama dengan AQ kurang BQ pangkat 2. Lihatlah persamaan kurva dan tabel berikut ini. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah sebagai derajat kepekaan jumlah penawaran suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Elastisitas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat persentase perubahan harga. Kurva penawaran yang tegak lurus mempunyai sigma sama dengan 0. Sedangkan yang horizontal, sigma sama dengan tidak terhingga. Sebagaimana dalam kurva permintaan linear, kita tidak dapat menentukan besarnya elastisitas berdasarkan slope penawaran. Misalnya, ada dua kurva penawaran sebagaimana pada gambar berikut. Terima kasih sudah menonton video kami. Thank you for watching.